kepada Yesus itu sesat, mau dia muridnya, mau dia bapaknya, mau dia engkongnya. Kalau dia sembah Yesus, tak ada cerita, itu sesat. Satu-satunya Tuhan yang benar yang di atas, bukan Abang Yesus. bilang, kenapa Yesus tidak larang muridnya ketika Yesus nyembah dia? Kalian jangan sembah saya. Karena Yesus tidak dalam keadaan disembah, dituhankan. Mereka sujud menghormat ke Yesus, bukan beribadah kayak di gereja ente, bukan kan? Yesus cuman disujuti sebagai orang yang dihormati, sebagai Mesias. Kagum murid-murid itu kepadanya, bukan beribadah. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhannya itu yang di langit, namanya Bapa. Jadi murid sujud kepadanya, bukan menuhankan dirinya. Muridnya Yesus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah paham konsep Tuhan. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika Bani Israel ini yang tahu konsep Tuhan, sujud kepadanya, bukan berarti dia menuhankan manusia yang ada di depannya, tetapi hormat kepada sang guru yang menyelamatkan mereka dari badai angin. Lain cerita kalau orang Yahudi. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Orang-orang yang percaya Yesus terus dihina, diejek dan diolok. Namun kita bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share dan subscribe untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Saudara, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana orang ini menuduh bahwa orang-orang Kristen itu sesat karena menyembah Yesus. Dia berkata bahwa murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Yesus mengajarkan mereka tentang Tuhan yang ada di atas. Jadi mereka menyembah Yesus, artinya mereka hanya menghormati Yesus. Saudaraku yang terkasih, inilah pemahaman yang keliru menurut pola pikirnya sendiri. Memang murid-murid Yesus yang pertama mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang paham hukum Taurat. Namun saudara, Yesus memanggil mereka sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus supaya mereka menceritakan kepada dunia tentang kasih karunia Allah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau murid-murid ini mereka tidak menjadi pengikut Yesus, tidak mungkin mereka dikucilkan. Kalau mereka tidak menyembah Yesus, tidak mungkin mereka dikucilkan. Tapi karena mereka sebagai pengikut Yesus mengajarkan tentang kasih karunia, maka mereka dikucilkan. Ya saudara, dalam Yohanes 20, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi memang murid-murid Yesus orang-orang Yahudi, tapi mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Makanya mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mati, namun Yesus bangkit dari kematian.
Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi orang-orang Kristen menyembah Yesus. Itulah yang benar. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang-orang yang tidak menyembah Yesus, mereka lah yang sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak tahu jalan ke surga. Sehingga untuk menuju ke surga itu dengan berbagai macam usaha mereka dengan tujuan untuk sampai ke surga. Namun Tuhan memberikan jalan ke surga itu cuma satu, lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi, orang-orang yang tidak menyembah Yesus, mereka sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak tahu jalan ke surga. Makanya mereka buat aturan-aturan menurut pola pikir mereka, kalau bisa nanti sampai ke surga. Namun orang-orang Kristen menyembah Yesus itu tidak sesat, karena Yesus berkata dia jalan ke surga, dia terang dunia, dia pintu menuju ke surga. Jadi orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan oleh firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat ketika Yesus menampakkan diri, yang berikut lagi untuk menunjukkan dirinya kepada Thomas. Ayat 27 dari Yohanes 20. Kemudian ia berkata kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya percaya kepada dia. Kalau percaya kepada dia, mesti menyembah dia, mesti memuji dia, mesti memuliakan dia. Dan Alkitab berkata, anak Allah, anak manusia akan datang diiringi dengan malaikat-malaikat. Jadi orang-orang Kristen menyembah Yesus karena memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bilang kepada Thomas, engkau harus percaya. Di ayat 28 Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui, karena Thomas saksi hidup, bukan saudara yang saksi hidup. Tapi Thomas murid Yesus ini saksi hidup. Ketika dia melihat Yesus menampakkan diri kepada dia, maka dia mengakui dan berkata, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Maka ayat 29 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi walaupun kami tidak melihat tapi kami percaya dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Makanya orang-orang Kristen memuji dia, menyembah dia, memuliakan dia di dalam gereja, mengagungkan dia. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Karena kami adalah orang-orang yang berbahagia walaupun tidak melihat dia, tapi kami percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Orang-orang hanya menyerang sisi manusianya. Dia manusia kok, dia netein, dia itu buang air besar. Mereka hanya menyerang sisi manusianya. Tapi mereka tidak bisa melihat ketika dia bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa melihat bagaimana dia naik ke sorga. Dan dia berkata, aku menyiapkan tempat di sorga bagi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita mau menyembah Allah yang mana? Allah yang punya sorga namanya Yesus. Makanya orang-orang Kristen menyembah Yesus. Karena Yesus pemilik sorga, Yesus pemilik kehidupan yang kekal. Memang saudara berkata dia manusia, dia sudah mati, tapi Wahyu berkata saudara, kitab Wahyu 1 berkata, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dia memang mati, namun dia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena Yesus berkata saudara, di dalam ayat yang ke-8 dari Wahyu 1, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ya Maha Kuasa. Saudara, nah saudaraku yang kekasih, di dalam perjanjian lama dia mengatakan bahwa ayat yang ke-14 daripada Keluaran 3, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Jadi Allah itu tidak punya nama, tapi Allah memperkenalkan namanya, aku adalah aku. Dan dalam perjanjian baru dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada, saudara. Allah itu dahsyat, Allah itu Maha Kuasa. Orang tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa menampakkan diri dengan cara yang ajaib, dengan berkata, aku adalah aku. Dalam perjanjian baru dia berkata, aku Alfa dan Omega, saudara. Nah saudara yang terkasih, jadi itulah yang membuat orang-orang Kristen tidak bimbang dan ragu, tetap memuji dan menyembah Tuhan di atas segala-galanya. Dia Raja di atas segala Raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya di Pulau Patmos itu Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, saudara. Makanya dia berkata, saudaraku yang terkasih, di ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Makanya kami tetap menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan saudara berkata menyembah Yesus itu sesat, namun saya berkata orang-orang yang tidak menyembah Yesus adalah sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak tahu jalan ke sorga, sehingga mereka berusaha dengan kekuatan mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kemampuan mereka, supaya kalau bisa sampai ke sorga dengan cara mereka sendiri. Namun dengarkan sobatku yang terkasih, untuk masuk ke sorga tidak bisa pakai cara kita sendiri, tidak bisa pakai aturan kita sendiri, tidak bisa pakai aturan manusia. Sorga itu tertutup dan kudus, saudara. Tidak bisa menerima dosa satu titik pun yang masuk ke sana. Makanya dia kirimkan anaknya dalam daging dan serupa dengan daging, supaya daging itu mendapatkan penghukuman dan mati, dan lewat kematian itulah pengampunan dosa terjadi bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Makanya dari situlah kami percaya dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia memang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, saudara. Jadi kalau orang-orang tidak menyembah Yesus, mereka tidak akan pernah sampai ke sorga, karena mereka tersesat dalam alam roh. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, dan mereka akan disiksa untuk selama-lamanya. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus, yang taat kepada firman Allah, yang sungguh setia kepada Yesus, maka Alkitab berkata mereka akan menikmati kehidupan yang kekal. Mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya, karena Yesus dan Bapa itu satu, saudara. Memang tidak akan masuk di akal saudara, karena akal saudara sudah dikuasai oleh dosa, akal saudara sudah ditipu oleh setan, sehingga saudara tidak akan pernah melihat
cahaya kemuliaan Allah. Yang saudara melihat adalah Allah saudara yang tidak berkuasa itu, sehingga saudara mengatakan penyesat orang-orang yang menyembah Yesus. Namun kita melihat di sini, berbahagialah mereka yang menyembah Yesus, karena jalan ke sorga cuma satu, lewat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.